Guys, balik lagi di podcast santai kita hari ini bersama gua Haris, dan perkenalkan ketiga teman gua, ada Faiz, Arik, dan juga Cia. Sebenarnya ada teman kita satu lagi, tapi sampai sekarang dia belum ada kabar. Jadi ya kita langsung aja. Jadi judul podcast kita hari ini yaitu tentang communication skills. Seperti yang kita tahu, komunikasi adalah pertukaran ide, informasi, dan perasaan antara dua orang atau lebih. So, langsung aja. Gue mau nanya ke lu, Rik, apa dan kenapa komunikasi itu penting buat kehidupan lo? Well, komunikasi itu kan cara kita untuk menyampaikan informasi, ide, atau perasaan nih, kata lo. Padahal komunikasi itu ada berbagai macam loh, seperti verbal, non-verbal, tulisan, ataupun visual. Communication skill jelas penting dalam kehidupan sehari-hari kita, karena bisa melengkapi usaha kita untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan bekerja secara efektif. Kemampuan ini juga bisa membantu kita dalam memahami dan dihargai oleh orang lain, serta mencapai tujuan pribadi maupun secara profesional. Intinya, komunikasi hidup kita dipermudah banget. Oke. Karena tadi lu sempat mention komunikasi verbal dan non-verbal. Gue mau tahu apa sih perbedaan antara komunikasi verbal dan non-verbal. Ya kalau dari katanya sih udah jelas ya perbedaannya. Komunikasi secara verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tanpa kata-kata. Nah, menurut lu nih, Ci, gimana sih perbedaan antara kedua komunikasi tersebut? Udah pas sih yang lu bilang, Riz. Gampangnya kita bisa bilang kalau komunikasi secara verbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa dan kata-kata melalui lisan ataupun tertulis untuk penyampaiannya. Sedangkan non-verbal itu adalah kebalikannya. Selain itu, dengan komunikasi secara verbal, kita dapat menyampaikan pesan lebih langsung dan eksplisit. Plus, dengan komunikasi secara verbal, kita dapat memungkinkan diskusi dan klarifikasi langsung. Bukan itu aja, kalau komunikasi secara verbal melalui tulisan juga dapat kita dokumentasikan, misalnya surat atau chat. Terus komunikasi secara nonverbal dapat dilakukan melalui isyarat tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, gerak tangan, terus postur tubuh, dan kontak mata. Contoh komunikasi nonverbal yang paling minim itu adalah senyum, anggukan, dan bahasa tubuh lainnya yang bisa mendukung atau mengubah makna pesan yang kita sampaikan secara verbal. Begitu sih, Riz. Oke, gue ngerti sekarang. Jadi komunikasi non-verbal itu juga penting buat melengkapi komunikasi verbal kita gitu ya. Nah kalau gitu gue penasaran sama pendapat lu nih. Menurut lu gimana cara kita meningkatkan communication skills kita baik verbal maupun non-verbal? Pertanyaan bagus, Riz. Meningkatkan communication skill itu penting buat interaksi sehari-hari kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk komunikasi verbal, kita bisa mulai memperbanyak baca tulis. Ini ngebantu banget buat kita memperkaya kosakata dan menyusun kalimat dengan lebih baik. Terus bisa juga dengan sering-sering latihan berbicara di depan umum atau diskusi dengan orang lain untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara secara spontan. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal, kita harus lebih peka terhadap isyarat tubuh dan ekspresi wajah orang lain, serta mengatur bahasa tubuh kita sendiri. Misalnya, menjaga kontak mata saat berbicara, menggunakan gerakan tangan yang tepat untuk menekankan poin, dan memastikan intonasi suara kita sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Bukan itu doang, hal lain yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan dengan aktif untuk membantu komunikasi berjalan dengan baik. Ini berarti bukan cuma ngedengerin apa yang diomongin orang lain, tapi juga perhatiin bahasa tubuh dan ekspresi wajah si lawan bicara. Terus, selain itu, kita jangan ragu untuk meminta feedback dari orang lain tentang cara kita berkomunikasi. Dengan gitu, kita bisa terus belajar dan memperbaiki diri dalam komunikasi. Wah, bagus banget nih tips dari kalian nih. Gue jadi langsung pengen nyoba
biar komunikasi skill gue tuh jadi lebih bagus gitu. By the way kan dari tadi lu doang nih yang nanya. Sekarang gue mau nanya balik ke lu. Menurut lu apa itu mendengarkan secara aktif? Oke. Wah, bagus banget nih pertanyaan lu nih. Jadi menurut gue mendengarkan secara aktif itu adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif karena memungkinkan lawan bicara untuk memahami informasi dengan benar. Di luar itu, mendengarkan secara aktif juga memperlihatkan bahwa kita menunjukkan rasa hormat dan empati kepada pembicara serta memberikan perhatian penuh pada pembicaranya, menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan memberikan umpan balik yang relevan. Hal ini membantu mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan lingkungan komunikasi yang positif. Gimana? Itu opini gue tentang komunikasi secara aktif. Oke, mungkin podcast kita hari ini cukup di sini dulu. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, gue pengen ngasih kesimpulan yang udah gue catat tentang komunikasi yang udah kita bahas dari tadi. Jadi, komunikasi yang efektif, baik verbal maupun non-verbal, adalah kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan kolaborasi yang sukses. Memahami perbedaan antara komunikasi verbal dan non-verbal membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan mendalam. Tambah lagi, meningkatkan keterampilan komunikasi kita, termasuk kemampuan mendengarkan secara aktif. Tidak hanya membuat kita menjadi komunikator yang lebih baik, tapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif di sekitar kita. Setuju banget, Riz. Semoga podcast kali ini bisa membantu para pendengar untuk berkomunikasi secara lebih efektif. Oke, terima kasih buat semua yang udah ngedengerin podcast kita sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Akhirnya udah selesai juga nih podcast kita nih ya. Iya nih. Gimana? Emangnya si Divo kemana sih? Wah, nggak tahu ya. Biasanya dia paling semangat nih kalau dia ngumpul-ngumpul gini nih. Terakhir dia bilang ke gue ada masalah gitu sih. Gak terlalu jelas juga sih dia ngomongnya. Masalah pribadi, masalah kerjaan, atau masalah keluarga jangan. Gue gak tahu. Coba hubungin dia. Oke deh, coba gue hubungin dulu kali ya. Halo Riz. Halo Po, lu lagi di mana? Kenapa nggak datang tadi sama kita ngumpul? Sorry gue lagi nggak enak badan nih. Banyak yang harus gue kerjain akhir-akhir ini. Oh, lu kalau ada masalah cerita aja sama kita, jangan dipendam sendiri. Iya Riz, tapi masalahnya cukup gede ini gue. Jadi gue butuh waktu aja. Oke, gue ngerti. Tapi lu jangan sungkan ya buat cerita ke kita atau sekedar ngobrol aja lah. Oke, thank you Riz. Oke Po, kalau gitu gue boleh main ke apart lu nggak nih? Iya boleh. Main aja. Oke. Gimana, Riz? Apa kata Divo? Atau katanya dia lagi ada masalah pribadi. Gimana kalau kita kunjungin apartemennya? Setuju gue, setuju tuh. Yaudah deh, gue coba chat dulu ya. Oke deh, boleh deh, ayo. Riz. Wih, kok? Riz. Sih. Sorry lama. Ya nggak apa-apa. Males banget sih lu, kenapa dah? Tahu, ada masalah apa sih, Fo? Iya, biasanya lo paling semangat kalau lagi nongkrong gini. Iya sebenarnya gue lagi banyak masalah ini. Kerjaan gue, keluarga gue, cewek gue, terus kucing gue mati lagi. Gue bingung harus gimana. Waduh, banyak juga ya masalah lu ya? Coba lu bisa cerita mungkin ke kita. Iya, jangan dipendam sendirian lah. Iya, ngomong aja. Gue bingung ya mulai dari mana. Tapi awal mulanya tuh dari kerjaan gue. Target gue gak dapet. Terus bos gue juga deadlineer banget orangnya. Terus di rumah ditambah lagi nyokap bokap ribut terus. Gue bingung harus mulai dari mana. Mungkin kalau soal kerjaan lu bisa tanya-tanya ke rekan-rekan lu mungkin. Iya sih bener. Terus kalau soal keluarga ya lu coba ngobrol pelan-pelan, baik-baik lah sama orang tua lu. Terus pasti lu dengerin mereka. Karena kan yang dibutuhin orang tua tuh sebenarnya didengerin juga kayak kita lah. Ya bakal gue coba deh. Nah terus yang susah tuh cewek gue nih. Gue ngechat
dibalasnya dry text terus, gue telepon gak diangkat, tambah lagi kucing gue mati, gue gak bisa curhat kemana-mana jadinya. Sedih. Ya emang hal berat kadang datang langsung bersamaan sih kok. Iya, Yang Riz. penting karena ada kita berempat nih. Sekarang lu cobalah cerita satu lah. Iya. Jadi Iya. pendem sendiri. Pelan-pelan aja ceritanya. Ya, thanks banget nih, gue seneng banget ya jadi ada teman cerita. Santai aja. Tapi setelah dipikir-pikir kayak masalah hidup gue ini cuman masalah komunikasi gue doang yang kurang atau gimana ya. Ada advice gak bagaimana? Ya, sesuai kemarin kita sempat podcast kan. Jadi tema kita itu tentang komunikasi. Nah, lu soal pekerjaan lu nih, lu udah pernah belum mencoba ngomong ke bos lu gitu kalau lu tuh target lu tuh gak selesai gitu. Kadang tuh kalau lu ngomong jujur dan transparan, kadang tuh orang bisa ngerti kok. Gue juga ragu kayak gitu Riz, takutnya nambah masalah ke gue doang. Tapi kayak di podcast kita, komunikasi yang baik itu penting banget kok. Mungkin lu bisa dengan lebih profesional atau apa gitu kok. Ya, lu bisa kasih solusi dan fakta untuk didiskusikan bareng sama bos lu. Gue yakin lah bos lu itu kalau dia bijak, dia pasti bakal dengerin saran-saran dari lu. Iya sih, ntar gue coba ya. Nah, terus kalau buat nyokap bokap gue gimana? Gue canggung juga sih kalau ngomong ke mereka. Mulai dari hal kecil aja dulu, ngobrol santai. Aman juga bisa ngobrol lebih dalam lagi lah sama orang tua lu gitu. Tapi pendengaran secara aktif itu juga gak kalah penting. Biar lu gak menghakimi mereka gitu. Jadi bukan lu doang yang cerita, jadi mereka juga bisa cerita ke lu. Oke, siap. Nah, cewek gue gimana? Kalau tentang cewek sih, mungkin lu bisa kirim pesan yang singkat sih, tapi jangan terlalu maksa gitu loh. Untuk Bener. menunjukkan bahwa lu masih peduli gitu. Benar. Lu perlu kasih dia waktu dan ruang karena dia pasti butuh sedikit jarak gitu. Sebentar doang. Terus tuh baru deh ngobrol lagi kan. Oke deh. Thank you deh semuanya. Mulai ada tercerah lah gue buat nyelesain ini. Anda santai aja. Dan kali kalau ada masalah, dia sungkan-sungkan lah cerita ke kita. Ya Riz. Iya, benar. Kabarnya di grup kapan ngumpul gitu. Benar. oke. Gak usah ragu-ragu. Oke, siap. Gimana kalau kita nyari makan lapar banget nih, Bun? Ya sama gue juga. Gue ada rekomendasi tempat enak, mau nggak? Boleh. Oh. Boleh tuh. Ayo deh. Ayo deh guys. We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about our next day. It was easier then, so much easier then. Or like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, baby. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take. Ini aman ya, nggak kelihatan ya? They couldn't change us. They couldn't catch us if they Hari ini kita akan membicarakan tentang communication skills. Well, komunikasi itu kan kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau perasaan nih tadi kata lo kan. Tapi komunikasi itu kan ada beberapa. Well, komunikasi itu kan kemampuan untuk menyampaikan. Wah, bagus banget nih tips-tips dari kalian. Jadi gue jadi langsung pengen coba gitu biar komunikasi gue jadi bagus. Yoi. By the way, suka lucu ya. Tips dari kalian nih, gue jadi langsung pengen coba biar komunikasi skill gue bagus. Iya. 3. Lu langsung Akhirnya mau nelpon dulu. enggak gitu. 3. Ya kok. Oh ya apa sih? Dia yang nelfon.
Oh iya.